Hey yo, back again. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan penggantian terhadap salah satu komponen wajib yang diganti pada motor Polytron Fox R kesayangan kita. Khususnya untuk generasi 1 awal, yaitu ComSteer. ComSteer atau Steering Head Bearing ini berfungsi untuk membuat gerak setang menjadi ringan ketika dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Juga berfungsi menstabilkan setang. Tanda-tanda ComSteer mulai tidak berfungsi, lebih cepat kita rasakan adanya getaran-getaran di stang motor. Stang berat ketika kita belok, atau muncul bunyi gluduk-gluduk di bagian stang ketika kita rem depan. Banyak rider Fox R generasi pertama yang mengeluh bahwa ComSteer bawaan Polytron tidak bagus dan harus segera diganti. Seperti apa jadinya? Jangan kemana-mana, kita akan melihat proses penggantian ComSteer. Dan apakah hal ini masih merupakan sesuatu yang wajib di keluaran generasi kedua? Dengan bekal informasi dari forum untuk rujukan bengkel rekomendasi yang dapat mengganti ComSteer Polytron, kita dapatkan bengkel Patra Motor di daerah Citayam. Saya sendiri sudah ke 5 bengkel berbeda di daerah dekat rumah, mulai dari bengkel resmi yang tentunya menolak untuk pegang Polytron, bengkel non-resmi yang besar, sampai bengkel biasa yang pinggir jalan. Semuanya menolak. Karena ini masih merupakan motor yang jarang ditemui di jalan, dan karena belum memiliki pengalaman membongkar motor listrik. Tentunya saya bisa aja sih ke bengkel resmi Polytron untuk melakukan hal ini, namun saya agak ragu bahwa bengkel resmi mau pasang suku cadang yang bukan suku cadang bawaan untuk motor Polytron. Suasana bengkel terlihat ramai dan suku cadang yang tersedia sangat lengkap. Juga menangani berbagai perbaikan motor merek lainnya. Di Patra Motor, Polytron saya termasuk motor ke-12 yang mereka sudah bongkar ComSteer sebelumnya. Mekaniknya sangat paham dengan apa yang menjadi keluhan seputar ComSteer, dan bengkel ini sudah mendapatkan reputasi sebagai bengkel sarangnya para rider Polytron untuk daerah Depok dan bahkan sampai Bogor. Proses bongkar dimulai dengan melepas baut-baut untuk dudukan cover visor depan. Kemudian baut-baut untuk melepas speedometer dari dalam. Baru lepas cover stang, kemudian akses ke baut-baut untuk melepas speedometer. Dan ini penampakan setelah lepas speedometernya. Ini mur pengunci atas ya teman-teman yang keras dengan kekencangan 74 Nm. Ini nggak main-main ini kerasnya nih. Berikutnya kita akan lepas spakbor depan. Untuk teman-teman hirakan saja plat besi tambahan yang kuning. Ini saya pasang di video lain untuk naikkan spakbor karena terlalu mepet ke ban, sehingga kalau ada pasir, batu atau kotoran lainnya nempel di ban jadi keganjel ke spakbornya. As roda depan kemudian dilepas sehingga ban depan sudah bisa dicopot. Berikutnya kita akan lepas baut stang sebelum stang juga akhirnya bisa kita copot. Mur pengunci ComSteer di sini bisa dilihat dibuka menggunakan kunci yang lumayan gede ya teman-teman. Kalau nggak salah mur ini ukuran 32. Setelah mur pengunci dilepas, barulah kita bisa lepas washer pengunci, di mana washer ini juga berfungsi sebagai seal debu bagian atas. Setelah washer dilepas, baru kita bisa lepas baut thread ComSteer bagian atas.
Baut thread komstir lepas, kita sudah bisa copot poros kemudi ya, atau lebih dikenal sebagai stang segitiga motor. Nah, teman-teman, disinilah kita bisa lihat untuk pertama kalinya bearing komstir bagian atas yang akan kita ganti. Bearing komstir bagian atas ini tidak bisa ditarik ke atas ya, nggak bisa kita copot lewat luar. Jadi kita tumbuk dengan pipa agar keluar lewat bawah. Lepas sudah komstir bearing bagian atas. Lanjut dengan bongkar bearing komstir yang ada di stang segitiga. Di sini mekaniknya bingung karena ada washer penguncinya juga. Diinfokan di Fox R sebelum-sebelumnya yang ditanganin tidak ada washer pengunci di bearing komstir bawah ini. Menjadi suatu hal baru, mungkin perbaikan di generasi kedua. Mekanik juga infokan bahwa tatakan bearing komstir bawah juga sangat berbeda dari generasi awal. Ini sudah rapi dan ada dudukan-dudukan untuk bearingnya. Dia infokan generasi awal masih berbentuk jalur di mana pelar-pelar bearingnya masih muter leluasa, kayak Honda kata dia. Karena saya tidak lihat, mungkin maksud dia ini yang seperti ini teman-teman. Mekanik menyampaikan bearing bawaan di Polytron generasi kedua ini sudah jauh lebih bagus dari yang awal. Mungkin dari pihak Polytron sudah melakukan langkah perbaikan sehingga tidak lagi menjadi suatu masalah kritis untuk diganti komstirnya di generasi-generasi yang sekarang. Bearing set komstir yang kita pakai merek Daytona. Sesuai dengan referensi yang didapatkan di forum-forum rider Fox R dengan kode GN5 untuk antara lainnya ya Supra X 125. Sekilas dilihat dari sisi bahan yang digunakan dan kualitas produknya memang beda. Yang Daytona terlihat lebih kokoh dengan bahan-bahan yang lebih padat. Dari sisi desain bearingnya juga sangat mirip ya dengan bawaan Polytron Gen 2. Tapi kalau saya perhatikan jarak antara bearingnya jauh lebih rapat yang Daytona. Sehingga jumlah bearingnya juga lebih banyak. Lebih banyak bearing berarti lebih halus ketika dibelokkan dan lebih ringan juga. Ketika saya coba putar-putar lingkaran penutup bearingnya ini terasa sangat mulus dan tidak perlu tenaga besar untuk diputar. Bearingnya nggak kerasa ya ketika diputar-putar, memang Daytona ini tidak bisa diremehkan. Mekanik melanjutkan merapihkan bagian dalam segitiga dan lepas yang belum terlepas. Sementara dia sibuk dengan itu, saya coba pelajari bearing bawaan Polytron Fox R generasi kedua ini. Walau sangat mirip dengan Daytona secara desain, namun ini ketika saya putar-putar masih bisa kerasa ya bearingnya beradu dengan rumah penutup bearingnya, walaupun tidak terlalu kerasa. Sama-sama mulus dan ringan, bisa berputar, ini meyakinkan saya bahwa yang seperti mekanik tadi bilang, bearing bawaan generasi kedua ini sudah jauh lebih bagus dari generasi yang awal. Nah, pas lagi pelajari, saya menemukan hal ajaib nih teman-teman. Di komstir bawaan Polytron juga terdapat kode part GN5, yaitu kode part yang sama dengan Honda punya komstir. Apakah dalam generasi kedua ini Polytron ada kerjasama dengan Honda untuk memperbaiki komstirnya? Semoga aja ya teman-teman. Tapi ini menarik nih. Di bawahnya juga ada kode 22L15, namun saya tidak menemukan kode part ini. Sehingga ini GN5 dengan kode part khusus nampaknya untuk Polytron. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life. Mekanik melanjutkan memasang komstir bagian bawah pada segitiga. My mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to... Dan inilah penampakan komstir bagian bawah sebelum ditutup dan dipasang kembali. Yang tersisa dari sini adalah merakit kembali semuanya pada motor Polytron kesayangan kita.
wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. How's it supposed to feel? Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya.